warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Etalase Reportase dalam Sukeran PA Negara edisi Jumat 10 Oktober 2025 yang akan menghadirkan rangkuman berita seputar Pengadilan Agama Negara selama 1 minggu. Bersama saya, Bayu Irmaya. Berikut berita selengkapnya. Negara 6 Oktober 2025 bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Negara dilaksanakan apel pagi yang diikuti oleh pimpinan aparatur Pengadilan Agama Negara serta petugas Pusdakum. Apel dimulai dengan pembacaan visi dan misi Pengadilan Agama Negara, dilanjutkan dengan pembacaan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, core value ASN berakhlak serta budaya malu. Dalam amanatnya, selaku pembina apel Hakim Pengadilan Agama Negara, Lisa Dewi Andini SH, menyampaikan dua hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh aparatur, yakni disiplin dan menghargai waktu. Beliau menegaskan bahwa disiplin dapat tercermin dari hal sederhana namun sangat mendasar, seperti melakukan absensi datang dan pulang secara tepat waktu. Karena hal tersebut menunjukkan komitmen, tanggung jawab, serta kesadaran akan pentingnya aturan. Selain itu, sikap menghargai waktu juga dinilai sebagai kunci dalam meningkatkan produktivitas kerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan disiplin dan manajemen waktu yang baik, diharapkan seluruh aparatur dapat menciptakan budaya kerja yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima. Berita selanjutnya bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Negara. Seluruh tenaga teknis yang terdiri dari hakim dan kepanitraan mengikuti kegiatan pertemuan rutin Sarasian Interaktif Perisai episode ke-10 pada Senin 6 Oktober 2025. Acara yang digelar secara daring ini mengangkat tema mengurai kompleksitas eksekusi perdata, problematika, solusi, dan prospek pembaruan hukum, dengan menghadirkan narasumber istimewa, yaitu Yang Mulia Haji Soeharto SH.M.Hum selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial. Kegiatan perisai ini menjadi forum interaktif yang penting bagi para aparatur peradilan untuk memperdalam pemahaman terkait berbagai permasalahan eksekusi perdata, sekaligus mendiskusikan solusi dan arah pembaruan hukum ke depan. Melalui kesempatan tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, memperkaya wawasan, serta menguatkan komitmen dalam memberikan pelayanan peradilan yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada keadilan masyarakat. Berita selanjutnya, Negara 7 Oktober 2025. Pengadilan Agama Negara melaksanakan kegiatan Sapa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dihadiri oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, Winda Hirliana SH, Panitera Muda Hukum Mustaqimah SHI, para aparatur PTSP, serta perwakilan dari pos bantuan hukum. Kegiatan rutin yang digelar setiap 2 minggu sekali ini bertujuan untuk memperkuat semangat pelayanan prima di lingkungan PTSP. Dalam arahannya, Panitera Muda Hukum Mustaqimah SHI mengingatkan kembali pentingnya menjaga integritas dan kualitas pelayanan dengan menerapkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama Negara, Winda Hirliana SH, menekankan agar seluruh petugas PTSP senantiasa memberikan pelayanan terbaik melalui sikap senyum, berdiri menyambut, menyapa, dan menunjukkan sopan santun kepada setiap masyarakat pencari keadilan. Ia juga menegaskan bahwa penerapan 5S bukan sekedar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Pengadilan Agama Negara dalam menciptakan pelayanan publik yang ramah, cepat, dan berintegritas. Berita selanjutnya, Negara 7 Oktober 2025. Pengadilan Agama Negara yang diwakili oleh Sekretaris Pengadilan Agama Negara, Ahmad Muzakir SHI, beserta staf kesekretariatan menghadiri acara monitoring dan evaluasi Triwulan 3.
serta proyeksi triwulan 4 Bidang Perencanaan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan tahun 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang dilaksanakan pada pukul 10 WITA ini dihadiri oleh seluruh sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Acara tersebut bertujuan untuk meninjau capaian kinerja hingga triwulan ketiga, serta menyusun langkah-langkah strategis menghadapi triwulan keempat, guna meningkatkan efektivitas pelayanan program kerja dan memperkuat koordinasi antar satuan kerja di lingkungan pengadilan agama. Kita beralih ke berita selanjutnya. Negara 8 Oktober 2025. Pengadilan Agama Negara melaksanakan briefing pagi rutin yang diikuti oleh seluruh aparatur. Kegiatan ini dipimpin oleh Hakim Pengadilan Agama Negara, Ibu Lisa Dewi Andini SH, dan berlangsung dengan penuh semangat di ruang PTSP Pengadilan Agama Negara. Dalam arahannya, Ibu Lisa Dewi Andini SH menyampaikan pentingnya menjaga sikap dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam lingkungan kerja maupun di luar instansi. Sikap yang santun, disiplin, dan penuh tanggung jawab mencerminkan jati diri aparatur peradilan yang berintegritas. Karena itu, jagalah sikap dalam tutur kata, perbuatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan briefing pagi ini menjadi sarana pembinaan sekaligus pengingat agar seluruh aparatur senantiasa meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika kerja. Dalam semangat kebersamaan, aparatur Pengadilan Agama Negara berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan prima berbasis integritas bagi masyarakat pencari keadilan. Berita selanjutnya, Negara 9 Oktober 2025. Tenaga teknis Pengadilan Agama Negara menyaksikan Training of Trainers Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum melalui kanal YouTube di ruang kerja masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dan mendukung program prioritas nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan. Pelatihan ini bertujuan agar para tenaga teknis di peradilan agama dapat memberikan layanan hukum yang lebih berkualitas dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang menghadapi permasalahan hukum. Peserta berkewajiban mengimplementasikan dan mensosialisasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di satuan kerja masing-masing, guna memperluas manfaat program dan mendukung terwujudnya peradilan yang inklusif serta berkeadilan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Negara 9 Oktober 2025. Pengadilan Agama Negara mengikuti sosialisasi rencana strategis dan indikator kinerja utama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 sampai 2029 yang berlangsung secara daring di Media Center Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini dimulai pukul 10:30 WITA yang diikuti oleh panitera, sekretaris, dan staf Pengadilan Agama Negara. Dalam kegiatan ini, narasumber memaparkan arah kebijakan dan tujuan serta indikator capaian kinerja Mahkamah Agung untuk 5 tahun ke depan. Dokumen strategis Renstra Pengadilan memuat rangkuman singkat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan utama yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan selama 5 tahun ke depan, serta ringkasan strategis dan program kerja prioritas untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai landasan dan evaluasi kinerja. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan agar seluruh aparatur pengadilan semakin siap dalam melaksanakan program kerja tahun 2025 dan mampu mewujudkan peradilan yang modern dan transparan. Berita selanjutnya, Negara 9 Oktober 2025. Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, Hairi Rosyadi SHI, mengikuti kegiatan pelatihan teknis yudisial dispensasi kawin bagi hakim tingkat pertama Peradilan Agama seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan metode online class yang dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu mandiri e-learning dan penyampaian materi secara online.
Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin yang belakangan ini menjadi isu penting dalam ranah peradilan agama. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis hakim tingkat pertama dalam menangani perkara dispensasi kawin. Berita selanjutnya, Kamis 9 Oktober 2025. Pengadilan Agama Negara kembali melaksanakan kegiatan rutin mingguan Inspirasi Kamis. Acara dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Negara. Kegiatan keagamaan seperti ini dilaksanakan di sela kegiatan dan rutinitas kerja dapat memperkuat nilai-nilai moral, kebersamaan, dan kekeluargaan di antara seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara. Kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat asar berjamaah yang diimami oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Abdullah Esai MH, dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin. Seluruh pegawai nampak hikmat dalam mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Dwi Ruli Handoko Esa dengan tema Dunia Tempat Cobaan. Perlu dipahami bahwa dunia ini dengan segala kenikmatannya dan kepiluannya merupakan penjara bagi orang mukmin seperti sabda Rasulullah, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dengan menyadari tujuan hidup ini, hendaknya kita sebagai mukmin harus mampu memahami bahwa kehidupan ini tidak ubahnya seorang perantau yang akan kembali ke kampung halamannya dan mempersiapkan bekal untuk pulang. Beralih ke berita selanjutnya, Negara 10 Oktober 2025. Seperti kata pepatah populer, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Makna yang terkandung di dalamnya adalah kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Apabila tubuh sehat, maka kita dapat memulai segala sesuatu dengan baik, sehingga dapat melahirkan hasil yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengesampingkan kesehatan tubuh, maka akan sangat sulit untuk memulai sesuatu dengan baik. Pepatah inilah yang menjadi semangat seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara. Pada Jumat pagi ini, menyelenggarakan Jumat Sehat dengan berolahraga berupa senam bersama untuk memulai aktivitas kerja. Kegiatan senam bersama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari budaya kerja sehat di lingkungan Pengadilan Agama Negara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang sehat, produktif, dan berkinerja tinggi. Demikian etalase kali ini, saya Bayu Irmaya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Negara bisa berprestasi, inovatif, semangat, akuntabel.